Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mazaya Zuhairi Nafia. Kali ini kita akan membahas terkait dengan soal budidaya lagi sobat. Tetapi hari ini temanya kita bicara soal cara mengatasi ikan yang sering mati di kolam budidaya sobat. Tapi sebelum lanjut sobat, jangan lupa subscribe dulu sobat. Bagi yang belum subscribe, like, share juga kontennya sobat. Videonya di share, dikirim ke teman-teman, dibagi agar kita bisa berbagi pengalaman sobat. Dan jangan lupa berikan komentar sobat, tinggalkan komentar apabila ada saran atau ingin berbagi juga sobat. Jadi sobat lanjut, budidaya ikan ini memang memiliki potensi yang cukup menguntungkan sobat. Apalagi di bidang ikan air tawar sobat. Karena sebagian besar masyarakat kita ini sobat selalu mengkonsumsi ikan. Namun sobat, banyak tantangan dalam budidaya ikan. Salah satunya tantangan yang masih bisa membuat kerugian yaitu kematian ikan sobat. Sobat perlu mengetahui penyebab dan harus segera mengatasinya sobat. Agar kita tidak mengalami kerugian sobat. Sobat, sebelum lanjut saya ingatkan kembali sobat untuk jangan lupa subscribe, like, share, dan tinggalkan komentarnya sobat di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi terkait soal budidaya ikan sobat. Oke sobat, kali ini saya bahas soal penyebab ikan mati di dalam kolam sobat. Ada beberapa faktor penyebab dari ikan mati dalam kolam sobat. Untuk itu perlu diketahui sobat bahwa penyebab ikan mati kita dapat melakukan tindakan untuk mencegah kematian itu sendiri sobat. Ada beberapa faktor penyebab kematian itu sobat. Yang pertama sobat adalah faktor cuaca. Faktor cuaca ini sangat riskan sobat, di mana faktor cuaca ini terutama pada saat hujan dapat menjadi penyebab kematian mendadak sobat. Karena hujan menyebabkan perubahan kualitas air sehingga ada ikan yang tidak bisa beradaptasi sobat. Dapat menyebabkan kematian sobat. Jadi air hujan ini kan pH-nya tinggi sobat. Jadi ketika kita tidak bisa mengatasinya sobat, maka kerugian yang akan kita alami. Yang kedua sobat adalah serangan penyakit. Serangan penyakit ini sobat dapat disebabkan menyebabkan ikan ini sobat mengambang di atas permukaan air dan kemudian mati. Ada banyak sekali yang dapat menyebabkan ikan mati sobat, seperti serangan hama sobat, jamur, dan bakteri. Sobat perlu memahami cara mengobati penyakit ikan sobat, agar kita tidak mengalami kematian massal. Ini biasanya sobat, serangan penyakit ini diakibatkan karena kita jarang memeriksa kualitas air itu sendiri sobat. Atau juga pada saat pembukaan lahan sobat, lahan untuk dijadikan kolam, baik itu kolam tanah, beton, itu kita tidak melakukan sterilisasi terhadap kolam itu sendiri sobat, kemudian melakukan pemupukan juga sobat. Yang ketiga sobat, yang berikutnya adalah kondisi kolam itu sendiri. Kematian ikan disebabkan oleh kondisi kolam yang tidak baik sobat. Kolam yang kotor, kekurangan oksigen, dan terlalu padat tentunya sobat, membuat ikan mudah terserang berbagai macam penyakit bahkan stres sobat. Air kolam yang terlalu kotor tentu membawa banyak penyakit. Sedangkan kurangnya oksigen sobat membuat ikan tidak bisa bernafas layaknya manusia juga sobat. Ketika kurangan oksigen kita akan mati kehabisan oksigen, tidak bisa bernafas. Ikan yang stres sobat, nafsu makannya akan menurun hingga akhirnya berujung pada kematian ikan. Ini kondisi-kondisi inilah yang sangat krusial sobat, yang jarang dari para pembudidaya itu abaikan sobat, selalu diabaikan. Padahal ini adalah masa-masa kejayaan untuk dari pembudidaya itu dimulai dari hal-hal yang sederhana sobat. Yang berikutnya sobat adalah
kolam yang terlalu padat sobat. Seperti yang saya katakan tadi bahwa padat tebar itu juga diperhitungkan dengan luas dari kolam itu sendiri sobat. Jumlah ikan yang terlalu tinggi sobat dapat mengganggu pertumbuhan ikan itu sendiri sobat. Biasanya ikan itu kelihatannya banyak sobat, tapi untuk pertumbuhannya itu lambat, bahkan kerdil sobat. Pakannya sudah banyak dimakan, sudah habis, ikannya tidak berujung besar sobat. Ikan tidak bisa menggerakkan badannya sobat ketika kolam itu terlalu padat tebar sobat. Badannya tidak bisa bergerak bebas dan tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Kalau padat tebar sobat, alangkah baiknya jika sobat melakukan sistem bioflok sobat. Kalau bioflok itu oksigennya pasti tercukupi. Tetapi lagi-lagi kalau ingin bioflok tentu air juga perlu diperhatikan sobat. Kebersihan juga perlu diperhatikan. Untuk itu sobat, perlu menghindari padat tebar yang terlalu tinggi agar tidak menyebabkan kematian pada ikan. Kalau di tempat saya sobat, kolam tanah. Jadi sirkulasi air itu lancar, air masuk, air keluar sobat. Oksigennya pun juga terbilang lancar juga sobat. Alhamdulillah sampai hari ini. Yang berikutnya sobat adalah pemberian pakan yang berlebihan. Ini juga kekeliruan yang sangat-sangat sering terjadi pada pembudidaya sobat. Ada yang beranggapan bahwa banyak diberi makan, ikannya pasti cepat besar. Tetapi hal itu keliru sobat. Ada beberapa faktor juga sobat seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Jadi pakan ini tidak mesti harus banyak makan ikan cepat besar. Tidak. Yang perlu dipertimbangkan adalah padat tebarnya, luas kolamnya, itu semua sirkulasinya, oksigennya, banyak sobat. Mungkin sobat menyangka bahwa pemberian pakan yang berlebih akan mempercepat pertumbuhan ikan sobat. Pada kenyataannya, memberi pakan berlebihan justru akan meracuni ikan sobat. Sisa-sisa pakan yang tidak termakan dan kotoran ikan itu sendiri sobat akan terakumulasi di dalam kolam hingga kualitas air menurun sobat. Ketika dia makan, sisa pakannya tidak habis, tenggelam di dasar kolam, kemudian ikannya juga banyak juga buang kotoran hingga terciptalah amoniak sobat. Ini juga dapat meracuni ikan. Kualitas air pun akan berkurang hingga berujung pada kematian. Yang berikutnya sobat adalah suhu dan pH air kolam itu yang meningkat sobat. Suhu air yang meningkat sobat dapat menyebabkan ikan itu mati. Suhu air kolam sobat yang baik itu bagi saya sobat, mungkin jika saya salah atau keliru atau ingin berbagi juga bisa di kolom komentar sobat. Itu suhu pH yang ideal itu 25-30 derajat Celcius sobat. Selain itu kadar pH juga berpengaruh terhadap ikan sobat. pH yang terlalu tinggi dapat merusak kulit dan organ dalam ikan. Kalau saya sobat menggunakan kadar pH yang baik itu adalah 6,5-7,5 sobat. Yang berikutnya sobat adalah ikan stres. Bagi ikan stres dapat mengakibatkan kematian sobat. Stres pada ikan diakibatkan oleh kekurangan oksigen, padat tebar yang terlalu tinggi, kondisi lingkungan yang tidak stabil seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi sobat. Ketika terjadi perubahan kondisi di lingkungan seperti itu sobat, saatnya lakukan pergantian air baru sobat. Umumnya akan menyebabkan stres hingga tidak dapat mentolerir perubahan air yang menyebabkan ikan mati setelah ganti air sobat. Itu diakibatkan karena stres. Ikan yang stres akan kehilangan nafsu makan sobat, malas bergerak, dan tidak berada di dasar kolam sobat. Jika sudah begitu, ya sobat siap-siap saja sobat, ikannya pasti mati tuh. Yang berikutnya sobat saya sarankan nih sobat, untuk memisahkan ikan yang sudah memiliki ciri-ciri tersebut dari ikan yang lainnya, segera dipisahkan sobat. Ciri-ciri tersebut dari ikan lainnya karena walaupun hanya ada satu ikan yang stres dan terkena penyakit sobat, ikan lain pun juga akan bisa tertular karena ada beberapa penyakit yang bisa menular lewat
air sobat. Jadi sobat, saya kira sampai di situ dulu sobat ya. Nanti banyak penjelasan dibilangnya tahu lagi sobat. Jadi kita lanjut nanti ke video berikutnya sobat. Di video berikutnya akan saya bahas cara mengatasi ikan yang mati di kolam sobat. Jadi ada beberapa tips dari saya yang nantinya akan saya bahas di video-video berikutnya sobat. Jadi sobat, video ini hanya semata-mata untuk memberikan edukasi dari pengalaman pribadi saya yang ingin saya bagi kepada teman-teman sesama pembudidaya, agar hasilnya kita bisa nikmati bersama bahwasanya budidaya ikan air tawar itu sangat menguntungkan sobat, dan tidak begitu sesulit apa yang orang pikirkan. Dilihat dari perkembangan sekarang sobat, dan minat juga orang juga semakin tinggi. Akhir kata sobat, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.